Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan hak Allah taala sebagai pencipta dan sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah di ujung Ramadan. Tamu yang mulia sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tamu yang agung sebentar lagi akan pergi. Maka orang-orang dulu mereka bersedih ketika Ramadan tidak meninggalkannya. Kebahagiaan ketika mendapatkan atau mendatangi bulan Ramadan, dan mereka bersedih ketika bulan ini akan berakhir begitu. Tidak kemudian kita terlalu bahagia di akhir Ramadan, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa melaksanakan kewajiban, tapi kesempatan-kesempatan yang mulia akan berakhir begitu ya. Karena itu mari di hari-hari akhir ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Zaman Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang perjalanan manusia setelah meninggal dunia, termasuk adanya syafaatul uzma, syafaat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh manusia dimulailah perjalanan selanjutnya. Kemudian setelah itu manusia melewati masa selanjutnya, yaitu adanya hisab. Manusia akan dihisab seluruh amalannya. Tidak ada yang luput kecuali orang-orang yang dikecualikan Allah Ta'ala. Ada orang yang memang dia mendapatkan kesempatan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak diazab. Ada orang yang demikian. Tapi secara umum manusia melewati masa hisab ini. Dan pada saat itu manusia mengetahui segala apa yang dia perbuat ketika dulu di dunia. Semuanya tahu. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hisabnya itu mudah, dan ada orang yang hisabnya itu susah. Maksudnya hisab yang mudah disebutkan bahwasanya ada orang yang hisaban yasira. Hisab yang mudah ini hanya ditunjukkan dulu perbuatannya apa, tinggal mengakuinya. Tapi ada hisab yang susah, yaitu ditanya detil. Seperti dalam hadis bahwasanya orang yang demikian, yang dihisab dengan hisab yang detil, maka celakalah dia. Maka celakalah dia. Ada orang yang hisabnya, kamu punya harta dari mana dapatnya, untuk apa, dan seterusnya, sampai detil-detil, maka ini bakal celaka. Ini ketika seorang melewati hisab. Kemudian setelah hisab, manusia melewati mizan, timbangan amal kebaikan. Maka beruntunglah orang-orang yang timbangannya itu berat, artinya timbangan kebaikannya. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ini sedikit atau ringan, maka merugilah dia. Fa amma man thaqulat mawazinu
fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang timbangannya ini berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang enak. Wa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu hawiyah tadi? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Ini ketika timbangan amal kebaikannya sedikit. Ketika timbangan sedikit, maka dia siap-siap untuk mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya setelah itu manusia melewati penyerahan catatan amal. Jadi kita memiliki catatan amal yang akan dikasihkan kita, rapot kita besok ketika kita di akhirat. Ada orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kirinya atau sebelah belakangnya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanannya, fayaqul, maka dia mengatakan ha'um maqra'u kitabiyah, ha'um, inilah catatanku, bacalah catatannya. Dia bangga, dia bahagia dengan catatan amalnya ketika Allah Ta'ala memberikan catatan amal dari sebelah kanannya. Dan ini sungguh sangat-sangat mendebarkan begitu ya, kayak seolah kita mau mendapatkan lulus apa enggak lulus ijazah begitu ya, lebih dari itu. Karena dia tahu bahwasanya ketika dapat catatan dari sebelah kanannya, dia akan sukses. Adapun wa amman man utiya kitabahu bisyimali fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun diberikan dari sebelah kirinya, maka dia mengatakan ya laitani, duhai celakalah diriku, lam uta kitabiyah, seandainya aku enggak usah dikasih catatan amal saja. Udah aku enggak usah dikasih saja. Selesailah sudah. Walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu hisabku kayak gimana. Makanya dalam ayat di surat An-Naba di akhir-akhir disebutkan bahwasanya bayaqulul kafir, orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, duhai celakalah diriku, seandainya saya dulu dari tanah saja, enggak dihisab oleh Allah Ta'ala. Selesailah sudah, melewati masa ini kemudian selesai, enggak dihisab, enggak diadab, enggak dihitung-hitungnya, sudah selesai. Ini orang-orang kafir mengatakan demikian karena saking luar biasanya ketika itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita catatan dari sebelah kanannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu perjalanan selanjutnya adalah melewati as-sirat. Melewati as-sirat yang mana disebutkan as-sirat ini baina dhuhri jahannam, di atas punggung neraka jahannam. Ketika seorang jatuh dari as-sirat, maka dia jatuh ke dalam neraka. Ketika dia bisa melewati sirat, maka dia akan melewati neraka dan masuk dalam surga. Inilah ujian terakhir seseorang sebelum dia masuk dalam surga. Ketika di as-sirat berhasil, maka sungguh beruntunglah dia. Tapi ketika tidak, maka dia jatuh dan jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang melewati sirat ini seperti sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang yang naik kuda, tapi juga ada orang seperti berjalan, bahkan ada yang seperti merangkak, dan bahkan ada orang yang dia itu melewati dengan merangkak begitu ya, as-sirat ini. Ada orang yang punya cahaya terang benderang melewati as-sirat, tapi ada yang cahayanya redup. Bahkan ada yang enggak punya cahaya, ada yang cahayanya hidup dan mati. Kalau hidup dia jalan, kalau mati dia berhenti dulu, diam, nanti setelah itu nyala, jalan lagi, terus begitu. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan cahaya, yang dikasih cahaya oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang dia mendatangi masjid untuk salat subuh, untuk salat isya,
Ketika malam-malam dia datang ke masjid, maka Allah besok kali akan kasih dia cahaya. Kemudian di as-sirat ini disebutkan bahwasanya sifatnya adalah sangat licin, artinya mudah orang tergelincir ketika di as-sirat. Kemudian di sana itu sangat tajam. Kemudian di sana ada kalalib, ada pengait-pengait yang ketika seorang kena kaitan maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Ini kondisi yang sangat-sangat menakutkan ketika seorang melalui as-sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pula ketika kita melewati as-sirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu dia akan menuju surganya Allah taala ketika dia bisa melewati as-sirat tersebut. Adapun orang yang jatuh maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian perjalanan manusia yang sangat panjang untuk menuju Rabbnya, untuk menuju rumah yang sungguhnya di negeri akhirat. Akankah dia bisa melewatinya dengan sukses, ataukah dia akan tergelincir di akhirat kelak? Tergantung dari apa? Tergantung dari usaha dia, amal dia, ketakwaan dia, yang nantinya akan memudahkan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini. Demikian pula Allah taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa sampaikan masalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.